Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak dan para ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan. Di antara kebaikan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih mengizinkan kepada kita untuk bisa saling memberikan nasihat di antara kita semuanya. Allah masih mengizinkan kepada kita untuk bisa berkumpul dengan teman-teman yang semangat di dalam belajar ilmu agama. Sampai saat malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan juga mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kita pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita ketahui dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan sama-sama belajar dengan sebuah tema, ya Allah panggil aku ke rumahmu. Pasti ini adalah doa kita semuanya. Pasti kita mendambakan, kita mengharapkan, kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita untuk bisa beribadah di Baitullah. Ya buatan para jamaah, ini adalah doa setiap muslim. Bahkan banyak di antara kita, hati kita selalu rindu, hati kita selalu menangis ketika kita melihat banyak sekali para jamaah haji, jamaah umroh yang mereka bertalbiyah. Dan sebentar lagi fenomena tersebut akan kita lihat. Beberapa hari ke depan, kloter 1, kloter 2 jamaah haji sudah mulai berangkat ke tanah suci. Dan ketika itu hati kita pun akan semakin rindu. Bahkan terkadang kita meneteskan air mata dan berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah izin kepadaku sebelum aku meninggal dunia untuk bisa ke rumahmu, beribadah dan bermunajat di tempatmu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kerinduan kita sebagai seorang muslim untuk bisa beribadah ke Baitullah, ini adalah bukti keimanan. Ini adalah bukti keimanan yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub."
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang senang dengan syiar-syiar Allah, barang siapa yang bangga dengan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk keimanan, ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita tidak ada rasa rindu, kita tidak terenyuh ketika melihat saudara-saudari kita mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita melihat fenomena tersebut dan kita merasa acuh, tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan, tidak ada greget untuk berdoa kepada Allah, untuk dipanggil oleh Allah untuk ke Baitullah, maka kita khawatir bahwa keimanan kita dalam keadaan krisis, keimanan kita dalam keadaan lemah, keimanan kita dalam keadaan mati. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita melihat tempat yang lebih mewah, megah, luar biasa, sebenarnya banyak selain kota Mekah Madinah. Tapi kenapa hati ini selalu terpaut dengan kota Mekah dan Madinah? Bahkan mungkin kalau kita melihat di sosial media, banyak sekali propaganda, banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari mencintai dua kota suci tersebut. Dikatakan negara Wahabi, dikatakan antek Yahudi, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dan seterusnya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan ibadah di tempat tersebut adalah orang-orang munafik. Salatnya orang-orang yang di Mekah Madinah adalah salatnya orang-orang munafik. Enten betul? Ada. Banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari tanah suci, dari sumber Islam. Bahkan ada di antara mereka juga membuat tandingan-tandingan tanah suci. Seperti orang-orang Syiah. Mereka memiliki tempat yang disucikan, bahkan lebih suci daripada Mekah dan Madinah, kata mereka adalah tanah Karbala. Sehingga mereka memiliki tempat sendiri. Orang-orang dari kelompok yang lain memiliki tempat yang dikeramatkan. Seperti di India ada sendiri, di Indonesia juga ada, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka, walaupun dahsyatnya fitnah, propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, hatinya selalu takut dengan Mekah dan Madinah. Buktinya nopo? Masih banyak sekali kaum muslimin yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kata betul? Kata. Masih banyak buatan? Masih banyak. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, propaganda dan fitnah yang mereka lakukan tidak berguna. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Keinginan, greget di dalam hati kita, kerinduan yang ada di dalam hati kita, ternyata itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, para jamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini pun apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan tentang beliau menitipkan istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di tempat yang tandus di kota Mekah. Setelah itu di ayat
tersebut di dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Apa artinya pun? Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong untuk pergi ke kota Mekah, pergi ke kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kota Mekah itu kota yang tandus. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, dari segi geografis, dari segi keindahan, indahan mana? Indonesia. Banyak sekali pepohonan, banyak sekali aneka satwa, banyak sekali berbagai macam apa? Banyak sekali keanekaragaman di Indonesia ini. Walaupun kota Mekah adalah kota yang tandus, tapi dikarenakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sehingga manusia selalu terpaut, selalu rindu, selalu ingin untuk bertalbiyah, untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah di kota suci. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas kita akan menjelaskan di sini 6 alasan kenapa kita harus memiliki keinginan, kerinduan untuk bisa ke Baitullah. Walaupun mungkin secara logika, secara akal dangkal kita, wah kayaknya sulit. Baik itu faktor U. Faktor U itu apa? Usia. Usia sampun sepuh. Iya betul? Oh kayaknya kalau daftar sakniki nyanda. Dari segi faktor U yang lain apa? Uang pun yo minim. Sakniki yo larang. Plastik saja sekarang apa? Larang buatan? Larang. Sulit wangel. Wah, kok kayaknya nggak mungkin aku bisa umroh, bisa haji. Mungkin ada pertanyaan hal tersebut. Faktor U tadi usia, faktor U yang kedua tadi apa? Uang atau finansial, faktor U yang lain apa? Utang. Utang saja belum terbayar. Bagaimana mau haji umrah? Faktor U yang lain apa? Urusan yo kata. Banyak sekali urusan. Tapi ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun banyak faktor U yang menurut kita itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi kita tidak boleh mengatakan hal tersebut. Kita harus yakin kita memiliki Rabb. Tuhan yang kita sembah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Alam semesta ini pun apa? Semua makhluk Allah. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kata botan? Yang kelihatan kata botan? Yang botan kelihatan kata botan? Kata. Siapa yang memiliki? Siapa yang mengatur? Siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang di langit, yang di bumi, yang di perut bumi, yang di lautan, sinten yang mengatur? Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Maka ketika kita merasa pesimis dengan apa yang tadi kita pikirkan dengan berbagai macam faktor kita harus berusaha meyakinkan pada diri kita. Bahkan kita selalu membaca di dalam sholat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Berarti keinginan kita itu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Walaupun menurut akal kita itu adalah sesuatu yang sulit. Kita harus yakin
Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Bahkan Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah mengizinkan, ketika Allah memberikan keinginan, apa yang kita inginkan Allah ijabah, Allah tinggal katakan kun fayakun. Tidak ada kata mustahil para jamaah. Maka yang ada adalah kita harus optimisme, kita harus yakin. Kita harus yakin. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ke Baitullah. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka para hamba-hambanya. Ketika kita optimisme, ketika kita memiliki planning, ketika kita memiliki azam yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kesungguhan dan kejujuran yang ada dalam hati kita, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah apa? Walladzina jahadu. Dan orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, azam yang kuat, keyakinan yang kuat, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan melakukan asbab-asbab yang menunjukkan bahwa kita benar-benar berusaha. Walladzina jahadu fina, di jalan kami. Ibadah umroh, ibadah haji itu di jalan Allah, bukan di jalan Allah. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Pasti benar-benar. Di dalam ayat ini Allah memakai dua penekanan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Pasti benar-benar, lanahdiyannahum, kami akan memberikan petunjuk, kami akan memberikan kemudahan bimbingan kepada hamba tersebut. Siap insya Allah para jamaah? Oh, masih ragu-ragu kayaknya. Siap bukan untuk pergi haji dan umrah? Siap bukan? Coba saya pengen mendengarkan talbiyah panjenengan. Ini sambil hujan rintik-rintik, katakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, semoga aku bisa bertalbiyah nanti di Baitullah ya Allah bersama orang yang kita cintai. Coba bertalbiyah, siap? Sebelum kita menjelaskan tentang 6 alasan kenapa aku harus pergi ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kurang semangat, coba semangat lagi. Katakan kepada Allah, ya Allah, mungkin saat ini aku bisa bertalbiyah di pondok pesantren Ngangsu Kauru. Semoga saya bisa bertalbiyah nanti di rumahmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terakhir, coba kita bayangkan kita mengucapkan talbiyah tersebut bersama orang yang kita cintai dan kita berdoa kepada Allah sebelum wafat, ya Allah, berikanlah izin kepadaku untuk bisa beribadah, bermunajat di rumahmu ya Allah, melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma
اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Siap insyaallah untuk umrah dan haji? Siap Batan? Masya Allah, semoga Allah memberikan kamu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan menjelaskan 6 alasan aku ingin ke Baitullah. Yang pertama, alasan yang pertama bisa dilihat bahwa yang namanya haji, bahkan umrah pun sebagian ulama mengatakan itu merupakan sesuatu yang wajib kita perjuangkan. Ini yang pertama. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa yang namanya haji merupakan sebuah kewajiban. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. Sesungguhnya diwajibkan atas seluruh manusia untuk apa? Melaksanakan ibadah haji karena Allah. Man istata'a, bagi mereka yang diberikan kemampuan. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah mengancam, faman kafara, barang siapa yang kufur, enggan untuk melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu untuk mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, bahwa Allah adalah zat yang maha kaya. Begitu juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait. Islam itu bagaikan bangunan. Islam itu bagaikan bangunan, dan bangunan tersebut terdiri dari 5 rukun. Yang pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pondasinya. Kita terus berusaha belajar, mengkaji, dan menanamkan pada diri kita nilai-nilai syahadatain. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Kita perhatikan salat kita. Jangan kita tinggalkan. Sesibuk apapun, secapek apapun, salat adalah kewajiban. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka secara tidak langsung dia telah menghancurkan agama pada diri hamba tersebut. Bahkan Nabi tegas, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia dikhawatirkan keluar dari dinul Islam. Yang kedua adalah wa ita'iz zakat, yaitu melaksanakan zakat. Zakat yang telah diwajibkan, kita berusaha untuk melaksanakannya. Menghilangkan kekikiran pada diri kita, menghilangkan ego untuk senantiasa mengumpulkan harta pada diri kita. Karena tabiat manusia, kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu suka sekali mengumpulkan harta. Maka untuk mengikis tabiat manusia yang buruk tersebut, Islam mensyariatkan zakat untuk memiliki kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat adalah rukun yang harus kita jaga.
untuk agama kita yang sempurna adalah puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah apa? Haji ke Baitullah. Maka apabila seseorang dia memiliki kemampuan dan tidak mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka agamanya tidak sempurna. Ini yang pertama, alasan yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita. Pergi ke tanah suci bukan hanya sekedar healing-healing. Ini bahasa Jawa, nih. Healing-healing buatan? Apa bahasa Jawanya? Eling-eling, bukan? Eling umat, itu bukan. Apa bahasa Jawanya? Jalan-jalan itu? Dolanan. Pergi Mesir? Oh, pelesiran. Kita pergi ke tanah suci bukan hanya dolanan. Kita melaksanakan rukun yang kelima. Baik. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki niat azam untuk bisa ke Baitullah? Karena Baitullah adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini. Begitu juga dengan kota Madinah, adalah kota yang termulia, teristimewa. Walaupun ada Yogyakarta adalah kota istimewa. Tapi menurut umat Islam yang paling istimewa adalah Mekah dan Madinah. Sehingga kita katakan dua kota tersebut adalah Haramain Syarifain. Dua kota suci yang mulia. Kita harus meyakini hal tersebut dan kita harus mengetahui bahwa tidak ada tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini kecuali dua tempat tersebut. Dikarenakan di dua tempat tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Dikarenakan Nabi SAW dan juga para sahabat mereka beribadah di tempat tersebut. Kita berharap kita bisa beribadah di tempat ibadahnya baginda Nabi, bermunajat di tempat munajatnya para sahabat. Kita melihat bagaimana tempat-tempat perjuangan baginda Nabi SAW. Kita akan merenung nanti di sana. Ini yang kedua yang harus kita tanamkan supaya kita senantiasa rindu bahwa dua tempat tersebut adalah tempat yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota tersebut, la uqsimu bihadzal balad. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang istimewa. Makhluk yang memiliki rahasia yang harus kita berusaha menggali. Apa rahasia kota Mekah dan Madinah? Kita harus mempelajari ada apa dengan kota Mekah dan Madinah sehingga Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Asmaul Husna, kecuali dengan nama Allah. Wallahi billahi tallahi. Gak boleh ada yang bersumpah demi Rasulullah. Boleh atau bukan? Tidak boleh. Bersumpah demi orang tua, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua. Boleh bukan? Tidak boleh. Dulu ketika kami kecil ada sumpah suwer samber geledek. Masih ingat bukan? Anak-anak 90-an. Itu ada sumpah supaya disamber geledek. Boleh bukan? Tidak boleh. Karena sumpah dengan makhluk adalah kekhususan Allah. Dan kita sebagai seorang muslim kok bersumpah dengan selain nama Allah, maka bisa masuk ke dalam kesyirikan. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak.
barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia. Yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tempat Nabi SAW dan para sahabat. Ketika kita beribadah di kota Mekah, beribadah di kota Madinah, secara tidak langsung kita sedang beribadah di tempat dulu baginda Nabi beribadah. Dulu para sahabat beribadah. Ketika kita berdoa, bermunajat di kota Mekah dan Madinah, maka secara tidak langsung kita sedang bermunajat di tempatnya Nabi SAW bermunajat. Di tempat di mana para sahabat bermunajat. Di tempat orang-orang soleh mereka bermunajat. Ketika kita berada di kota Mekah dan Madinah, maka secara tidak langsung kita berada di tempat kediaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan kita pergi ke kota Mekah dan Madinah, kita akan melihat apa? Kita akan melihat dan merenungkan ternyata dakwah pada zaman bahula, dakwah pada zaman bien. Betul bien bahasa Jawanya? Pada zaman bahula, pada zaman bien ternyata sangat sulit, sangat berat sekali. Baik. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang berikutnya, yang paling penting, yang keempat, kita akan mendapatkan pahala yang sangat istimewa. Apa saja pahala? Untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang tak lepas dari yang namanya kemaksiatan. Terutama kita berada di akhir zaman, yang mana kemaksiatan sangat mudah untuk diakses untuk setiap hamba. Sangat mudah sekali seorang hamba sekarang melakukan kemaksiatan, bahkan kelalaiannya lebih dominan daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umroh, itu adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia melaksanakan ibadah hajinya dengan sebaik-baiknya, yaitu tidak berkata kotor dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka pahala bagi mereka adalah raja'a ka yauma waladathu ummuh. Ia kembali seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru lahir memiliki dosa boten. Maka itulah keadaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, balasan yang kedua para jamaah adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini juga sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan untuk mereka kecuali apa? Swarga. Kecuali apa? Swarga. Pasti kita menginginkan untuk masuk ke dalam surga, dan itu adalah kesuksesan yang hakiki. Adapun kesuksesan duniawi itu adalah kesuksesan sementara dan semu. Apa kata Allah?
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang sukses yang sejati. Wa mal hayatud dunya, adapun kesuksesan jabatan, kesuksesan material, kesuksesan status sosial yang kita miliki di dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali kesuksesan yang semu. Maka ketika seorang melaksanakan ibadah haji, maka secara tidak langsung Allah akan memberikan kepada kita ganjaran apa? Masuk ke dalam surga. Yang berikutnya, doa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, doanya akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Kita saja kalau bertamu kepada seseorang dan kita mungkin minta kepada tuan rumah tersebut untuk minta dibikinkan teh manis, dibikinkan kopi, kira-kira tuan rumah tersebut akan melayani bukan? Pasti akan melayani. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan, orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, sejatinya mereka adalah tamu-tamu Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi setiap apa yang mereka minta. Tamu-tamu Allah tersebut ketika berdoa kepada Allah, Allah akan penuhi, Allah akan ijabah doa-doa mereka. Maka para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti seandainya dimudahkan untuk umrah atau haji, tulis permintaan panjenengan. Jangan tidak ditulis. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah umrah, sudah haji, kalau tidak ditulis, kenapa? Kelalen. Betul kelalen? Kelupaan. Tapi kalau dari Indonesia sudah ditulis, untuk garwo apa doanya, untuk anak-anak yang lanang opo, yang pertama doanya apa, tulis. Sehingga ketika di Mekah dan Madinah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah setiap doa-doa kita. Mari kita simak hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Sesungguhnya para jamaah haji dan jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Inda'auhu ajabahum. Seandainya mereka berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doa-doa mereka. Wa inistaghfaruhu ghafara lahum. Dan apabila mereka meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ditambah lagi ketika kita di tempat-tempat yang spesial, di tempat-tempat yang spesial seperti multazam, seperti ketika di Raudhah, dan ada beberapa tempat yang sangat-sangat mustajab. Maka ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Setiap kita memiliki hajat, dan setiap kita berbeda hajatnya. Ada yang diuji dengan A, B, C, D, ada yang memiliki permasalahan A, B, C, D, dan seterusnya. Maka ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, pahala yang berikutnya adalah haji dan umrah mampu selain mengikis dosa-dosa yang kita lakukan,
ia pun mampu mengikis dari diri kita kefakiran. Haji dan umrah mampu menjadi sebab mengikis kefakiran pada diri kita. Kok bisa para jamaah? Iya, karena yang namanya haji dan umrah itu adalah ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah apa? Badaniyah wa maliyah. Ketika kita haji, ketika kita umrah, perlu uang boten? Kathah boten? Kathah. Sejatinya apa yang kita keluarkan itu adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan Allah berfirman, "Wa ma akhlaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang Anda keluarkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu adalah sebagai utang piutang dengan Allah. Allah pasti akan membalas. Allah pasti akan mengembalikan. Yang namanya utang piutang harus dikembalikan, boten? Harus dikembalikan, boten? Harus dikembalikan. Bahkan Allah akan mengembalikan dan menambah. Itu alasan kenapa haji dan umrah mampu mengikis pada diri kita kefakiran. Allah akan lipat gandakan uang, harta yang kita miliki. Mari kita lihat sebagaimana hadis Nabi SAW. Sampun azan? Mau azan dulu? Atau ini fleksibel? Masjid masuk ke orang fleksibel insyaallah. Fleksibel? Baik, sedikit lagi ya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wal-dhunub, kama yanfil kiru khabath al-hadidi wal-dhahabi wal-fidda, wa laysa lil hajjil mabrura thawabun illa al-jannah. Kata baginda Nabi SAW, lakukanlah haji dan umrah secara beriringan. Ini menunjukkan apa? Boleh melaksanakan umrah berkali-kali kalau punya uang. Karena ada yang mengatakan cukup umrah sekali saja, uangnya dibagi-bagikan ke yang lain. Ya boleh seperti itu. Tapi juga nggak boleh mengatakan tidak boleh berumrah berkali-kali. Walaupun saya bukan travel ya. Baik, bukan. Baik, kata Nabi SAW, lakukanlah haji dan umrah secara beriringan. Karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Nah, lihat. Karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana alat peniup api pandai besi menghilangkan kotoran dari besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali syurga. Yang berikutnya yang kelima, amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba di kota Mekah dan Madinah akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota tersebut, maka amalan yang ada di situ pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa bulan menjadi bulan yang istimewa, maka amalan yang dilakukan di bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan dilipat gandakan? Banyak. Ibadah apa saja secara umum akan dilipat gandakan oleh Allah. Terlebih lagi adalah sholat di Masjidil Haram Makki atau Masjidil Haram Madani akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak hadisnya. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat apa saja di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat yang dilakukan oleh seorang hamba dibandingkan salat-salat di tempat yang satu kali nopo salat. Salat nopo? Salatun. Salat apa saja. Karena di sini Nabi mengatakan memakai nopo? Isim nakiroh. Isim nakiroh menunjukkan keumuman. Salat apa saja. Salat wajib ya enten. Salat wajib ya enten. Salat wajib ya boleh.
sholat sunnah ya boleh, sholat jenazah ya boleh. Semua sholat akan dilipat gandakan dan lebih baik daripada 100.000 sholat dibandingkan sholat yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Begitu juga dengan sholat di Masjid Nabawi. Kata baginda Nabi SAW, sholatun fi masjid hadha khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Sholat apa saja di masjidku, maksudnya adalah nopo? Masjid Nabawi. Khairun, lebih baik daripada 1000 sholat di tempat yang lain. Kata botan? Kita bisa botan ibadah sholat 100.000 kali dalam satu waktu. Sulit. Maka ini adalah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan ini sudah yang keenam, banyak tempat-tempat yang mustajab. Kita datang untuk umroh saja sudah diijabah. Ditambah lagi tempat-tempatnya pun banyak yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang berdoa di tempat tersebut. Tadi seperti di Raudhah maupun di Multazam ataupun tempat-tempat yang lain. Tapi secara umum saja doa kita akan diijabah oleh Allah karena kita adalah tamu Allah. Hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah bagaimana agar kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ke Baitullah. Yang pertama, merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Jangan sampai ada pola pikir kulo boten gadah arto, kulo kata permasalahan, kulo faktor U tadi banyak sekali. Jangan sampai itu menjadi halangan. Hilangkan perasaan-perasaan negatif tersebut. Kita harus memiliki optimisme di dalam hati kita. Kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ini yang pertama, merubah pola pikir, persepsi, dan meyakini bahwa Allah adalah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang kedua adalah harus memiliki azam yang kuat. Mindset sudah kita rubah. Yang berikutnya adalah memiliki azam yang kuat dan niat yang baik. Seandainya kita benar-benar memiliki azam yang kuat, keinginan yang kuat, maka kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu berdoa. Karena doa adalah bukti azam yang kuat. Kalau misalkan tidak pernah berdoa, tapi suka bilang aku rindu kota Madinah, aku rindu kota Mekah, sama aja nopo? Bohong, mimpi. Maka azam yang kuat tandanya adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Semakin banyak berdoa kepada Allah untuk bisa pergi ke Baitullah, untuk bisa menjadi tamu Allah, maka Allah mengetahui bahwa azam kita sungguh-sungguh. Makanya sahabat Abu Darda mengatakan doa itu seperti ketukan. Seperti apa? Ketukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita punya azam yang kuat, pasti ketukannya keras atau boten? Pasti keras. Tapi kalau misalkan nggak punya azam, tidak punya keinginan yang kuat, ketukannya pelan-pelan boten? Pelan-pelan. Misalkan saya tetanggaan sama Mas Anam. Saya cuma butuh air saja misalkan. Dan itu nggak terlalu urgent.
Ana mengetuk rumah Mas Anam bagaimana? Mas Anam, Assalamualaikum. Mas Anam, wah kayaknya istirahat dah. Kenapa? Karena tidak terlalu urgent, tidak terlalu kita membutuhkan hal tersebut, tidak memiliki azam yang kuat untuk bisa bertemu dengan Mas Anam. Tapi kalau misalkan saya memiliki masalah, misalkan ada yang sakit di antara keluarga saya dan tidak ada yang bisa naik mobil kecuali Mas Anam, dan tidak ada yang memiliki mobil kecuali memiliki azam yang kuat, dan azam yang kuat ini dibuktikan dengan apa? Doa. Yang ketiga adalah usaha. Kita jangan cuma pengen, tapi buatan gak ada usaha. Uangnya dikumpulkan jadi emas. Emasnya pirang-pirang pink itu banyak sekali. Tidak ada greget untuk mendaftar. Kredit untuk mensukseskan apa yang kita inginkan, yaitu ke Baitullah, maka seandainya kita sampun kapundut wangsul, kalau kita ternyata kok sudah meninggal dunia, maka Allah sudah mencatat ataupun umroh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sampun? Habis waktunya Mas Anam? Sebentar lagi ya, sedikit lagi. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya azam yang kuat dan tekad yang kuat, doa yang kuat, dan ada ikhtiar, falam ya'malha, ternyata dilala seorang tersebut memiliki uzur karena wafat lah, karena sakit lah, tapi sudah ada azam ikhtiar, maka Allah sudah menulis satu kebaikan. Berarti Allah akan mencatat kita sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi syaratnya tadi apa? Ikhtiar dan juga azam niat yang kuat. Yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Kalau sudah punya azam, keinginan, doa pun sampun, ikhtiar pun sudah kita, anak kita yang hafid Al-Quran diundang ke Arab Saudi, wallahu a'lam, bisa jadi mungkin ada amalan sesuatu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.